Hai semuanya, di sini kami dari kelompok 2 dengan judul Trade. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Saya yang bernama Enjana Dongoran dengan MPM 22451092 dengan teman saya. Saya Esraya Tambun dengan MPM 22451094. Ini merupakan video presentasi kami. Silakan menikmati. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan trade. Trade ini adalah pengertian trade. Trade merupakan sebuah state eksekusi atau running relay dan lain-lain, sering disebut dengan language process, merupakan unit dasar dari program CPU yang terdiri dari trade ID, program counter, register set, dan stack. Sebuah trade berbagi kode section, data section, dan sumber yang sistem operasi dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Thread juga disebut sebagai cara dari komputer untuk menjalankan dua atau lebih tasks dalam waktu bersamaan. Sedangkan multithread adalah cara komputer untuk membagi banyak pekerjaan yang dikerjakan sebagian dengan cepat, sehingga pengeksekusian sebuah program. Dan ini sebagai gambar dari thread, ada task, thread, program counter, dan stack. Ada pembagian-bagiannya. Ini untuk model multithreading. Ini untuk single dari multithread. Sekarang untuk percobaan thread yang pertama. Ini kami ada untuk percobaan, kami akan buat sebuah percobaan yang pertama. Oke, kita akan coding di CPU simulator. Yang pertama masuk dengan melalui komplit. Habis itu kita di sini buat program pertama, kita buat judulnya yaitu program trade test. Habis itu masuk ke sub trade 1 test trade. Habis itu masuk ke right, masuk ke right, and di program pertama intrit 1. Selanjutnya masuk ke while, ketika berhasil maka pindah ke end. Selanjutnya untuk bagian sub trade 2 sebagai trade dipanggil pemanggilannya trade 1 right end in trade 2 while terus ketika benar maka akan main bagian sub proses terakhir. Selanjutnya untuk pemanggilan trade trade 2 return method end yang 9 dulu lakukan loop sekali, setelah itu press terakhir. Oke, ini untuk programnya yang sudah kami akan buat. Habis itu kita perpanjang dulu. Habis itu kita compile di sini. Habis itu compile. Maka prosesnya akan muncul seperti ini. Kodenya. Kita masuk ke bagian load, kita lihat di memory. Dia kan di sini 006 dan ID-nya 86 terus untuk 1 kali. Habis itu kita ke OS-nya. Kita pilih yang pertama. Setelah itu create new process. Klik ini create new process. Setelah itu kita buat run robinnya untuk 10 detik. Habis itu kita start
karena sudah semua diselesaikan. Habis itu kita start biar kita tahu prosesnya. Ini buat ke fast biar dia cepat, lebih cepat lagi. Habis itu di start, dia akan berputar seperti ini, prosesnya akan seperti ini. Dia untuk view secara jelas, kita view prosesnya akan terjadi seperti ini untuk bagaimana pemanggilan thread pada CPU simulatornya. Untuk pemanggilannya, itu view-nya akan seperti ini. Itu vlog-nya akan terus berjalan. Untuk prosesnya akan seperti ini. Setelah itu kita tunjukkan untuk bagian ini ada untuk input outputnya akan berproses seperti ini. Dan untuk bagian virtual OS nya dia akan berputar seperti ini. Ini untuk input yang sudah dimasukkan tadi. Ini untuk proses yang sudah kami masukkan, yang sudah saya masukkan. Itu kalau kita mau stop OS control, untuk stopnya klik stop, ini akan berhenti. Kalau ini juga, ini untuk kelihatannya kalau dia di stopkan, kita stop lagi. Ini untuk hasilnya. Untuk kembali ke menu awal di sini. Jadi agar lebih mengerti lagi, kami sertakan di sini soal untuk sebuah percobaannya untuk dari step awal hingga step akhir yang sudah saya tampilkan tadi. Saya buat di sini agar kita sama-sama mengerti bagaimana percobaan antara thread untuk bisa dimasukkan atau diproses di CPU simulator. Jadi untuk tampilannya kita sama-sama mengerti bagaimana cara prosesnya. Dan saya akan menjelaskan cara prosesnya seperti bagaimana. Baiklah, di sini saya akan melakukan program thread di dalam CPU simulator. Kalau kita masuk ke menu compiler, di sini kita akan memulai codingnya dengan program thread test 2. Jadi program thread test 2 ini maka programnya yang bisa berhenti atau tidak dilakukan terus menerus.
Jadi ini merupakan program thread yang saya lakukan. Di sini saya menggunakan thread yang ada delay atau bisa berhenti. Kemudian langkah selanjutnya setelah program diselesaikan, kita masuk ke dalam compile. Kemudian program thread test 2 adalah program CPU yang setelah saya buat. Di sini bisa kita lihat programnya. Kemudian setelah melakukan programnya, kita masuk ke menu compile progress, tidak ada yang error. Kemudian jadi di sini hasil program tes yang saya lakukan tadi sudah tertambahkan di sini dengan nama thread test 2. Kita pilih thread test 2, kemudian create new. Di sini kita pilih round robin. Kita pilih di sini round robin dengan tick 10. Kemudian kecepatannya 1. Kemudian start. Klik views untuk hasilnya. View process steps. Kemudian ini hasil gambaran dari program yang saya buat tadi. Begitu. Terus. Kemudian stop. Baiklah, di sini saya juga akan menjelaskan antara program thread percobaan yang pertama dengan percobaan yang kedua. Kita akan buat secara bersamaan. Dan apa yang akan terjadi jika dia itu dimasukkan secara bersamaan. Ini kita klik terus create new process. Satu lagi create new process. Baik, kita akan masukkan antara keduanya. Setelah itu ini tes lagunya 10 tips. Setelah itu kita start apa yang akan terjadi, dan kita tengok twist project station-nya. Ini akan terjadi jika kedua percobaan dilakukan secara bersamaan. Ini proses listnya. Ini sebuah prosesnya. Mari kita lihat ini program yang sudah memasukkan. Mari kita lihat sama-sama input outputnya. Jadi untuk input output yang terjadi antara percobaan pertama dan percobaan kedua dilakukan secara bersamaan. Setelah itu kita stop. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 13. Jadi pertanyaannya adalah pengertian thread bisa berhenti dan tidak bisa berhenti. Jenis thread bisa berhenti atau termination. Thread dikatakan bisa berhenti jika eksekusinya dapat dihentikan sementara atau diakhiri, baik oleh sistem operasi maupun oleh kondisi tertentu. Bentuk berhentinya berhenti sementara atau waiting. Thread berhenti karena menunggu sesuatu, contohnya menunggu input user, menunggu I/O file jaringan, menunggu mutex atau semaphore.
kedua, berhenti permanen atau terminate. Thread selesai menjalankan tugasnya, tidak bisa dijalankan lagi. Itu contoh nyatanya, read dan load menunggu data dari internet, status block. Lanjut lagi setelah data tersedia. Kemudian, perbedaan dari thread tidak bisa berhenti, non-blocking, atau bisa jadi running terus. Thread dikatakan tidak bisa berhenti jika tidak mengalami kondisi yang menyebabkan blocking, sehingga tetap berjalan atau siap berjalan selama CPU tersedia. Ciri-cirinya tidak menunggu I/O, tidak menunggu research, terus dieksekusi sampai selesai. Biasanya berupa komputasi murni CPU bound. Contoh nyatanya, thread perhitungan matematika besar yang hanya menggunakan CPU, tidak berhenti sampai selesai. Kerja thread. Kenapa kami bilang kami bahas cara kerja thread? Karena pertanyaan dari teman kami dari kelompok 1, mereka bertanya tentang bagaimana cara kerja thread. Baiklah, saya akan menjelaskan di sini. Jadi cara kerja thread itu sudah saya jelaskan pada awal. Cara kerja thread itu seperti yang saya jelaskan tadi. Caranya di-compile dulu. Kita masuk caranya pertama ini sudah dibuat codingan, yang kami buat codingan tadi seperti yang sudah teman saya jelaskan, dan habis itu di-compile. Setelah di-compile kita masuk ke sudah di-compile seperti ini, kita masuk ke load in memory. Dan ini sudah di load in memory, dan ini semua teks yang masuk. Jadi programnya seperti ini dan masuknya akan seperti ini. Baik, sekian yang bisa kami jelaskan.